Baca Buku Channel. Pengucapan dan singkatan kata-kata. Begitu Anda mulai bekerja di sebuah studio televisi, Anda akan menghadapi kenyataan bahwa Anda tidak akan mampu bekerja seorang diri. Tidak pula ada suatu karya yang benar-benar bisa dianggap sebagai karya perseorangan. Televisi menuntut suatu kerjasama dan erat dan terus-menerus antara semua bagian dengan bagian lainnya. Antara Anda dengan rekan Anda hanyalah merupakan sebuah unsur saja dari kerjasama itu, tetapi setiap unsur adalah penting. Ada yang kemudian dihasilkan sebagai siaran televisi pada dasarnya tidaklah lain daripada hasil suatu kerjasama yang kadang-kadang melibatkan puluhan orang. Bila dalam berita itu terdapat kata-kata asing atau kata-kata daerah yang jarang dipakai atau rendah frekuensi pemakaiannya, redaktur harus membantu pembaca berita dengan menuliskan juga bagaimana seharusnya kata-kata itu diucapkan. Pengucapan kata-kata semacam itu boleh dituliskan dengan simbol fonetik yang sudah sangat disederhanakan hingga si pembaca berita tidak akan terjebak oleh kesalahan atau salah baca yang sebenarnya dapat dihindarkan sejak dari newsroom. Nah, kata-kata asing atau kata-kata daerah yang berbeda penulisannya dengan pengucapan, yaitu langsung menulis di belakang kata-kata, langsung menuliskan pengucapan saja di tempat seharusnya dicantumkan kata-kata itu. Di belakang kata-kata yang bersangkutan dicantumkan juga cara pengucapan yang diletakkan di antara dua kurung. Mencantumkan pengucapan kata-kata itu di atas kata-kata yang bersangkutan. Ketiga cara itu sama saja baiknya selama dipakai secara tetap dan dijadikan standar. Yang harus dihindarkan ialah pemakaian yang bercampur aduk antara contoh 1, 2, dan 3. Kata-kata asing dan kata-kata daerah yang harus sering dipakai dan dianggap bahwa seluruh yang bersangkutan siaran berita sudah mengetahui, tidak usah dituliskan lagi tanda-tanda pengucapannya. Berita-berita yang
datang dari kantor berita melalui buletin, telex, telegram, dan sebagainya. Biasanya bercampur aduk dengan singkatan-singkatan atau akronim. Semula berita itu ditujukan untuk konsumsi surat kabar. Ada kala singkatan-singkatan itu sudah sangat umum, seperti PMI, Tabanas, MPR, PON, dan sebagainya. Tapi ada pula yang kurang dikenal seperti FAA, Cento, dan sebagainya. Beberapa dari singkatan-singkatan itu seakan-akan sudah merupakan sebuah kata tersendiri seperti Pramuka, Munas, Tabanas, Taska, dan sebagainya. Tetapi ada pula di antara singkatan-singkatan itu yang masih tetap sebagai singkatan dan harus dibaca demi harus, seperti DPR, PSSI, KTT, dan sebagainya. Cara menulis singkat itu untuk sebuah naskah berita televisi adalah bila singkatan itu dihendaki upaya dibaca sebagai sebuah kata, maka singkatan itu harus ditulis dengan huruf besar tanpa menaruh tanda pemisah di antara huruf-huruf itu. Bila dihendaki supaya singkatan itu dibaca harus demi harus, Bila dihendaki supaya singkatan itu dibaca huruf demi huruf, selain ditulis dengan huruf besar, di antara huruf-huruf itu diberi tanda hubung. Dianjurkan untuk tidak terlalu banyak menggunakan singkatan-singkatan itu, kecuali untuk singkatan-singkatan yang memang sudah sangat populer pemakaiannya dalam masyarakat seperti Tabanas, Pramuka, Koni, dan sebagainya. Sebaiknya selain menggunakan singkatan kata-kata, disertai juga dengan tulisan lengkap kepanjangannya yang dituliskan mendahului singkatan itu. Gelar-gelar kesarjanaan boleh disingkat seperti DR, IR, S.H, DRS, Prof, dan sebagainya. Khususnya untuk singkatan DR dan Prof, sebaiknya ditulis penuh supaya tidak mengacaukan antara dokter dan dokter, profesor, dan profesional yang memakai singkatan yang sama. Walaupun kata-kata legar kesarjanaan itu disingkat, menulisnya pembaca berita harus membacanya secara lengkap dan dianggap bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberitaan sudah mengetahuinya. Jika dikhawatirkan akan
meragukan tulisan gelar-gelar itu secara penuh. Nama-nama tempat, nama-nama kota, nama-nama provinsi, dan sebagainya dapat disingkat menulisnya jika nama-nama itu memang sudah lazim ditulis seperti itu. Instansi pemerintah, organisasi, dan badan lainnya biasa benar memakai singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan itu dapat dipakai jika dianggap sudah cukup dikenal oleh masyarakat penonton televisi, umumnya Snack, Bulog, Bakin, TVRI, dan sebagainya. Jika singkatan-singkatan itu kurang populer, walaupun kepunyaan instansi pemerintah hendaklah ditulis lengkap seraya memberikan juga singkatannya seperti yang diterangkan pada angka 3 di atas. Singkatan-singkatan yang tidak menggunakan huruf pertama setiap kata atau inisial, seperti yang banyak dipakai dalam peristilahan ABRI, bila mungkin kehendaklah dibaca selengkapnya, setidak-tidaknya mengurangi pemakaian singkatan-singkatan itu. Jika seluruh kata ditulis secara lengkap kemudian disusun oleh singkatannya, janganlah singkat itu tulis di antara dua kurung, sebab pembaca berita mungkin akan membaca singkatan itu dengan menambahkan kata-kata di antara dua kurung. Tulislah dengan membubuhkan koma di kedua ujung singkatan itu, atau dengan memakai titik-titik, atau jangan terlalu banyak singkatan-singkatan itu, atau yang diminta supaya dibaca huruf demi huruf, harus dibaca menurut apa yang ditentukan dalam ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, baik singkatan kata-kata asing maupun singkatan kata-kata Indonesia. Aktif, positif, dan kutipan. Bila Anda menulis sebuah berita televisi, pada umumnya Anda menulis tentang tingkah laku manusia, tentang perasaan mereka, tentang kesalahan atau kemampuan mereka, dan yang penting ialah tentang apa yang mereka lakukan. Penonton, sebagaimana manusia lainnya, juga mempunyai kecenderungan dan rasa ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang lain, kegiatan atau aktivitas orang lain yang hendak Anda ketengahkan. Itu hendaklah terpatul pula dalam cara Anda menuliskan beritanya. Jalan yang harus Anda tempuh ialah menulis sebuah aktivitas itu dalam kalimat-kalimat aktif pula. Kalimat aktif dengan jelas melukiskan bahwa pokok kalimat atau subjek adalah pelaku yang aktif. Kalimat aktif dapat
ibaratkan sebagai air sungai yang mengalir lancar dari hulu ke muara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Kenyataan ini pula hendaklah tercermin pula dalam penulisan berita tersebut. Sungguh pun demikian, tidaklah berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan kalimat pasif sama sekali. Kadang-kadang kita memerlukan variasi dalam penulisan naskah supaya tidak terasa kaku. Pasif. Setelah kita membicarakan kalimat aktif dalam penulisan berita televisi, kita harus pula memberikan kalimat positif. Dalam hal ini pun Anda dianjurkan untuk sedapat mungkin menggunakan kalimat-kalimat positif, atau lawan kalimat positif ialah kalimat negatif yang mengandung kata-kata tidak. Kalimat yang memfokuskan ketidakan atau negatif akan merasa tumpul, lamban, bahkan mungkin membosankan. Kata-kata tidak sebaiknya diganti dengan kata-kata lain yang bersamaan artinya. Catatan, kalau ucapan anggota DPR tersebut kita kutip seutuhnya, tentulah kita tidak boleh mengganti kata-kata tidak dengan kata-kata lain sekalipun maksudnya sama. Jadi dalam kutipan seutuhnya kita harus menuliskannya seperti berikut. Anggota DPR Muhammad Sabar menegaskan kepada wartawan kemarin sebagai berikut. Partai saya tidak akan menentang usaha pemerintah dalam melancarkan operasi tertib. Kata-kata tidak yang mengungkapkan negativity cenderung untuk memberi kesan kepada penonton seakan-akan tidak ada hal-hal yang akan terjadi. Kutipan. Ada dua macam kutipan. Satu, kutipan langsung. Dua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan seutuhnya. Yang kita kutip ialah ucapan atau pertanyaan seseorang atau tokoh secara utuh sesuai dengan kata-kata yang benar-benar dilafazkannya. Kutipan langsung atau kutipan seutuhnya ini disebut juga verbatim. Kalau kita melakukan kutipan secara verbatim, kita tidak boleh mengganti sebuah kata pun dengan kata-kata lain walaupun isi atau maksudnya sama. Dalam siaran televisi, kita pun langsung
langsung itu dapat pula dengan jalan menuju film bersuara yang disebut oleh televisi. Pembaca berita hanya memberi pengantar seperlunya sebelum film bersuara itu diputar. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penulisan berita televisi, jarang sekali digunakan kutipan langsung. Yang paling lazim dipakai ialah kutipan tidak langsung. Di bawah ini berikan beberapa petunjuk bagaimana sebagai Anda Di bawah ini diberikan beberapa petunjuk sebagaimana sebaiknya Anda memperlakukan kutipan-kutipan ini. Jangan melakukan kutipan langsung jika kalimat-kalimat yang hendak dikutip itu terlalu banyak. Bila memang dianggap sangat penting mengutip seluruh ucapan atau pertanyaan seseorang tanpa menggunakan film, suara, atau video. Sudah usahakan membagi-bagi pertanyaan itu ke dalam beberapa bagian. Jika Anda harus melakukan kutipan sebuah pertanyaan yang pendek secara verbatim, usahakanlah pula penuliskan kutipan itu pada graphics sehingga dapat diikuti oleh penonton di layar televisi. Janganlah memulai berita tentang mengutip secara verbatim pertanyaan seseorang, tetapi mulailah dengan menyebutkan jabatan dan nama orang itu. Hendaklah selalu ditunjukkan kepada penonton bagaimana dari berita itu yang merupakan kutipan verbatim. Semua kutipan langsung harus dibaca pada kertas berita yang sudah disiapkan sebelumnya di hadapan pembaca berita. Jika terjadi konflik antara dua orang atau umpamanya politikus atau ilmuwan, biasanya konflik itu pecah berupa pasang kata-kata. Bila Anda bermaksud mengutip kata-kata yang mereka lemparkan, kutipanlah kata-kata itu secara tepat, benar-benar tepat. Bila kata-kata yang kalimat mereka bersalahan dengan kata bahasa, kutiplah sebagaimana adanya, dan dengan demikian mereka akan benar-benar kelihatan sebagai manusia. Gabungkan beberapa berita. Dalam percakapan sehari-hari ada kalanya kita mempersoalkan beberapa masalah atau peristiwa sekaligus. Beberapa masalah itu biasanya adalah masalah-masalah yang bersamaan isinya, tempat dan waktu timbulnya masalah atau peristiwa itu boleh saja tidak sama. Kita dapat membicarakan peristiwa gempa bumi yang melanda Jepang sekaligus menghubungkannya dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Turki. Dengan kata lain,
kita menggabungkan berita yang sejenis tetapi berlainan waktu atau berbeda pula tempat terjadinya. Dalam penulisan berita televisi, penggabungan semacam itu biasa benar dilakukan. Kemampuan untuk menggabungkan beberapa berita yang sejenis merupakan suatu keuntungan dalam siaran berita televisi maupun radio. Radio dan televisi dapat mengubahkan berita yang sejenis dengan menggunakan kata-kata tertentu sebagai pengikat. Akan tetapi bagaimanapun penggabungan itu tidak boleh sewenang-wenang, harus terikat pada logika. Bila penggabungan beberapa berita itu tidak memenuhi logika, ia bahkan akan mengganggu penonton. Umpamanya, tidak mungkin kita menggabungkan berita perang dengan berita budaya, berita bencana alam dengan berita festival kesenian. Kalau kita mencoba menggabungkan berita-berita yang sangat berlainan itu, kita akan menggunakan penonton dan akan merusak perhatiannya. Penggabungan beberapa berita yang sejenis itu tidak plits atau sering juga disebut trans atau beberapa dari transition atau peralihan ialah kata yang merupakan peralihan dari satu berita kepada berita berikutnya yang sejenis. Kata-kata itu dapat dipilih menurut keinginan penulis berita. Umpamanya, sementara itu, dalam apa itu, seperti diketahui, pada waktu yang hampir bersamaan, dan sebagainya. Syarat umum penggabungan beberapa berita atau seperti disebutkan di atas ialah penggabungan harus logis. Bila mana logika penonton kira-kira dapat menerima penggabungan beberapa berita semacam itu, Anda boleh melakukannya, tetapi patut juga diingat bahwa ada pendapat yang sama sekali tidak setuju dengan penggabungan beberapa berita semacam itu. Menurut mereka, setiap berita berdiri sendiri dan meminta perhatian sendiri-sendiri pula dari penonton. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya menggabungkan beberapa berita yang sejenis atau bersamaan isinya, karena tanpa penggabungan semacam itu, penonton mungkin akan lebih mantap menerimanya. Anda boleh memilih mana yang Anda sukai. Kalau Anda mau melakukan penggabungan beberapa berita, harus pula selalu diingat, sebaiknya setiap berita tetap ditulis pada kertas yang terpisah. Kata-kata yang bertugas sebagai tuli pengikat antara satu berita dengan berita berikutnya atau trans
ditulis pada akhir berita pertama atau pada awal berita berikut. Selain dari sejenis berita itu mungkin pula bersamaan dilihat dari sudut geografi dan sudut waktu, dari sudut sejarah dan sebagainya. Penggabungan dapat juga dilakukan bila yang bersamaan adalah hal-hal yang disebabkan kelanggaran ini. Namun logika tetapi menjadi unsur pertama, harus logis. Tujuan penggabungan adalah untuk membawa unsur yang berbeda-beda ke dalam satu tema. Upamanya berita tentang pemogokan buruh kereta api di Jepang dapat digabungkan dengan pemogokan buruh pabrik mobil di Jerman. Dalam penggunaan berita semacam ini, kita bermaksud hendak membawa kedua peristiwa itu ke dalam satu tema, yaitu pemogokan. Tidaklah mungkin kita terangkan di sini secara definitif mana saja berita yang dapat digabung. Cara penggabungan itu banyak sekali, dan karena pengalaman Anda sebagai beritawan, hal itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Yang terbatas ialah daya khayal dan kegiatan kita sebagai manusia. Kita haruslah tetap berpegang pada prinsip bahwa penggabungan itu hendaknya wajar dan logis. Pada contoh bila Anda berhadapan dengan dua buah film berita yang sejenis, pada prinsipnya dapat saja digabungkan. Upamanya film mengenai gempa di Jepang dan film mengenai gempa di Turki. Akan tetapi, setiap film berita yang akan disiarkan harus dilalui beberapa detik oleh penyiar yang memberikan sekedar pengatur terhadap maksud film itu. Oleh sebab itu, film tentang gempa di Jepang dan Turki itu tidak mungkin diperhatikan sekaligus tanpa disela oleh penyiar. Dalam hal ini, penyiaran dapat menyampaikan trans di layar televisi. Bila dua film berita tidak disela oleh penyiar, penonton mungkin akan bingung. Penonton menjadi kacau sebab lompatan dari suatu peristiwa di sebuah tempat ke peristiwa lain di tempat lain memerlukan penjelasan lebih dahulu. Sekurang-kurangnya antara kedua film itu disela oleh hits. Sebaiknya tentu disela oleh penyiar yang memberi pengantar untuk film berikutnya. Pertanyaan itu sukar sekali dijawab dengan sebuah definisi, sebab ruang lingkup apa yang disebut berita itu luas sekali. Definisi klasik yang sering dikemukakan orang biasanya berupa: jika anjing menggigit orang, peristiwa itu
itu tidaklah dianggap sebagai berita, tetapi jika orang menggigit anjing, barulah kejadian itu digolongkan ke dalam berita. Contoh ini hendak menunjukkan bahwa suatu peristiwa baru dianggap berita atau patut diberitakan jika peristiwa itu unik, jarang terjadi, dan menarik perhatian orang. Berita ialah segala sesuatu yang tidak Anda ketahui pada hari kemarin. Demikian pernah dikatakan oleh Turner Chatelage dari New York Times. Kemarin redaktur pelaksana surat KAP. Sebuah definisi yang agak sinis mengatakan berita ialah apa yang dianggap sebagai berita oleh redaksi. Walaupun Sugar memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan berita, setidak-tidaknya kita dapat menentukan sesuatu yang berwatak berita. Kualitas dasar daripada yang digolongkan di dalam berita ialah bahwa ia harus benar dan tepat, ia harus menarik, ia harus baru, dan ia harus mengandung suatu penjelasan. Setiap berita dapat mulanya umpamanya kekuatan untuk membangkitkan selera kita mengikutinya, tetapi lambat laun daya gugahnya berkurang. Akhirnya sampai ia kepada batas di mana berita itu tidak sanggup lagi membangkitkan selera kita. Pada waktu kekuatan untuk membangkitkan selera itu hilang, lenyap pulalah nilainya sebagai berita. Peristiwa jatuhnya Seiran, hukumnya mati, yang dijatuhkan kepada Ali Bhutto dari Pakistan untuk pertama kali pada tahun 1979, membangkitkan selera kita untuk mengikutinya. Setiap hari peristiwa itu menjadi buah tutur kita, tetapi lambat laun atau barangkali selama atau 2 bulan kemudian, peristiwa itu sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menggugah kita. Surat-surat kabar pun sudah meletakkan peristiwa pergolongan Iran di halaman dalam satu halaman belakang. Daya gugahnya sudah jauh berkurang. Berita tidak sama atau identik dengan peristiwa atau event. Peristiwa ialah suatu kejadian, sedangkan berita ialah cerita tentang peristiwa itu. Suatu kejadian, sedangkan berita ialah berita tentang peristiwa itu. Menurut kenyataan, sukarlah menceritakan suatu peristiwa secara sempurna. Disinilah peranan seorang wartawan atau reporter menjadi amat penting. Wartawan yang cekatan dan berpengalaman biasanya mempunyai naluri tentang berita. Ialah kemampuan ia menceritakan sebuah peristiwa yang bernilai berita secara tepat hingga mendekati kejadian yang sesungguhnya.
Kepercayaan penonton. Sudah umum diakui bahwa siaran televisi mampu pengaruh yang besar terhadap penonton. Dengan demikian, sebuah kelayakannya lah jika setiap acara dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga bebas dari kesalahan walaupun kesalahan kecil sekalipun. Memang tidak seorang pun yang benar-benar bebas dari kesalahan, namun mereka yang berkecimpung dalam siaran televisi harus mempunyai ketelitian yang lebih tinggi. Pernah terjadi di sebuah sekolah dasar menjawab pertanyaan guru tentang jumlah samudra di dunia. Seorang murid menjawab tegas, 7 samudra. Pak guru menyalahkan jawaban itu, tetapi dengan penuh keyakinan si siswa menerangkan bahwa ia tidak keliru. Ia pernah menyaksikan siaran iklan atau siaran niaga TVRI Jakarta tentang pelaut Anton yang mengarungi 7 samudra. Dan tidak perlu diserang flu karena ia selalu minum obat flu keluar pabrik obat tertentu. Sebuah siaran iklan saja dapat menentukan seorang murid sekolah dasar, apalagi acara lain yang ditonton dengan penuh perhatian. Oleh sebab itu, setiap mata acara televisi haruslah dipersiapkan dengan penuh ketelitian sehingga penonton tidak ikut terjebak oleh kesalahan dan mengatakan 3 samudra atau Hindia, Pasifik, Atlantik menjadi 7 samudra. Di bidang pemberitaan, ketelitian ini lebih dituntut karena kegiatannya mencakup ruang lingkup yang amat luas: politik, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, luar negeri, dan sebagainya. Ketelitian itu dapat ditingkatkan bila mana setiap hal yang meragukan dicek kebenarannya sebelum disiarkan, baik kepada tokoh-tokoh maupun melalui clipping dan perpustakaan yang tersedia. Ketelitian itu tidak hanya menyangkut berita yang akan dibaca, tetapi juga mengangkut setiap gambar penunjang seperti peta-peta, tulisan-tulisan, foto-foto, dan sebagainya. Foto tokoh-tokoh yang akan diberitakan hendaklah dipilih yang sebaik-baiknya. Foto yang berkarakteristik bisa menimbulkan kesan tentang kepribadian seseorang. Foto yang dipilih dengan teliti dapat menghindarkan salah tafsir atau salah pengertian sekurang-kurangnya dari tokoh itu sendiri. Dalam salah satu syarat televisi, kode yang disebut oleh National Association of Broadcasters atau Amerika Serikat diharuskan supaya semakin gambar yang tidak menimbulkan salah pengertian.